Halo semuanya, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama saya Ida Lailatul Syafa'ah dari Prodi PGMI 4B dari Institut Agama Islam Syarifuddin. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Manajemen Lembaga Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Dr. Bapak Ahmad Ikhwanul Muttaqin, MPDI, dengan judul materi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, manajemen pendidikan Islam di sini adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengadilan dalam mengelola lembaga pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Nah, tujuan dari manajemen pendidikan Islam di sini untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, memastikan kualitas pendidikan yang baik, dan mengembangkan potensi siswa secara holistik. Nah, manajemen pendidikan Islam di sini melibatkan pengelolaan berbagai aspek pendidikan, termasuk pengembangan kurikulum yang mencakup ajaran agama, metode pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, ekstrakurikuler yang mengandung dan pembentukan karakter Islami, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, dan evaluasi kinerja lembaga pendidikan. Nah, dalam manajemen pendidikan Islam di sini penting untuk memadukan prinsip-prinsip manajemen umum dengan prinsip-prinsip manajemen Islam di sini. Hal ini melibatkan penggunaan nilai-nilai Islam dalam pengembalian keputusan dalam memperlakukan siswa dan staf pendidikan yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual dan akademik siswa. Nah, poin yang kedua, konsep manajemen pendidikan Islam mencakup prinsip-prinsip dan nilai yang menjadi landasan dalam mengelola lembaga pendidikan yang berbasis Islam. Nah, di sini konsep prinsip-prinsip manajemen Islam di sini ada 7. Yang pertama tauhid, yang kedua akhlak, yang ketiga kurikulum, dan yang keempat pendidikan holistik, yang kelima partisipasi komunitas, yang keenam keadilan dan kesejahteraan, dan yang ketujuh kepemimpinan Islam. Nah, tauhid di sini adalah konsep tauhid atau keesaan Allah menjadi dasar utama dalam manajemen pendidikan Islam sesuai kegiatan pendidikan yang harus dilandasi oleh kesadaran akan keberadaan Allah dalam pengabdian kepadanya. Yang kedua, akhlak. Akhlak di sini pendidikan Islam yang memiliki fokus yang kuat pada pembentukan manajemen pendidikan Islam, menekankan pentingnya mengembangkan akhlak yang Islami dalam diri siswa dan staf pendidikan. Dan yang ketiga, kurikulum Islami. Nah, konsep kurikulum Islami di sini adalah konsep manajemen pendidikan Islam yang menekankan pentingnya pengembangan kurikulum yang mencangkup ajaran agama Islam tentang Al-Quran, hadis, akidah, fikih, dan moralitas Islam. Nah, dan yang keempat, pendidikan holistik.
Nah, pendidikan holistik ini, manajemen pendidikan Islam mengakui pentingnya pendidikan yang holistik yang cukup mengembangkan spiritual, intelektual, emosional, dan fisik siswa. Pendidikan holistik ini bertujuan untuk menciptakan individu yang seimbang dan berkualitas. Yang kelima, partisipasi komunitas. Nah, partisipasi komunitas ini adalah konsep manajemen pendidikan Islam yang mengedepankan partisipasi aktif komunitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang terlibat dan memberikan masukan, dukungan, dan pengawasan untuk memastikan pendidikan Islam yang berkualitas. Yang keenam, keadilan dalam kesejahteraan. Prinsip keadilan dan kesejahteraan di sini menjadi bagian yang sangat penting dalam manajemen pendidikan Islam. Nah, setiap siswa atau individu tanpa memandang latar belakangnya seharusnya diperlakukan dengan adil dan setara dalam semua aspek pendidikan. Jadi nggak usah dipilih-pilih gitu ya. Jadi kayak sama rata gitu maksudnya. 7. Kepemimpinan Islami. Kepemimpinan Islami, manajemen pendidikan Islam mengedepankan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Jadi, kepemimpinan Islam di sini mengedepankan gitu ya, kayak mengutamakan kepemimpinan yang berlandasan nilai-nilai Islam. Lah, pemimpin pendidikan ini harus memiliki integrasi, keadilan, kebijaksanaan, dan kepemimpinan yang Islami. Nah, konsep-konsep ini bisa menjadi pedoman dalam mengelola lembaga pendidikan Islam untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam dan menghasilkan generasi yang berakhlak mulia dan berkualitas. Nah, poin yang nomor 3 di sini, manajemen pendidikan Islam di sini juga mempunyai beberapa fungsi. Nah, manajemen pendidikan Islam di sini memiliki 6 fungsi. Yang pertama, perencanaan, dan yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pengarahan, yang keempat, pengendalian, yang kelima, pengembangan sumber daya, yang keenam, yang terakhir, hubungan masyarakat. Jadi, manajemen pendidikan Islam di sini memiliki beberapa fungsi. Nah, perencanaan ini adalah fungsi perencanaan dalam manajemen pendidikan Islam melibatkan penentuan visi, misi, dan tujuan lembaga. Jadi, perencanaan ini, dalam pendidikan pastinya harus memiliki perencanaan. Nah, perencanaan juga mencangkup pengembangan kurikulum, penjadwalan kegiatan gitu misalkan, dan pengaturan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, keorganisasian. Nah, fungsi keorganisasian di sini melibatkan pengaturan struktur organisasi lembaga pendidikan Islam, termasuk pembagian tugas dan tanggung jawab, pembentukan tim kerja, dan pengelolaan sumber daya manusia. Nah, pengorganisasian di sini juga mencangkup pembentukan kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang ketiga, pengarahan. Fungsi pengarahan di sini dalam manajemen pendidikan Islam melibatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan,
Pengarahan di sini mencangkup memastikan bahwa kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan sesuai dengan nilai-nilai Islam, mengawasi kinerja staf, dan memberikan bimbingan kepada siswa untuk dalam mengembangkan akhlak dan pengetahuan Islam. Yang keempat, pengendalian. Nah, fungsi pengendalian di sini melibatkan evaluasi, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan. Nah, jadi kayak gimana ya? Misalkan kayak guru memberikan evaluasi gitu kepada siswa gitu. Nah, pengendalian di sini mencangkup pemantauan terhadap pencapaian tujuan pendidikan, penilaian kinerja pendidikan, dan meningkatkan kualitas pendidikan dengan keseluruhan. Yang kelima, mengembangkan sumber daya. Fungsi mengembangkan sumber daya di sini dalam manajemen pendidikan Islam melibatkan pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang diperlukan untuk pendidik yang berkualitas. Nah, ini termasuk pengelolaan keuangan, fasilitas fisik, teknologi, dan pengembangan profesional dan staf pendidikan. Yang keenam, hubungan masyarakat. Nah, fungsi hubungan masyarakat di sini melibatkan interaksi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya. Hubungan masyarakat juga mencakup promosi lembaga pendidikan Islam, kolaborasi dengan lembaga lain, dan partisipasi dalam kegiatan komunitas. Nah, jadi hubungan masyarakat dan baik, untuk presentasi hari ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.